Jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hewan widin azakumullah. Kita pelajari terkait dengan halaman 11. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ya, apabila Allah mencintai seorang hamba. Mas Bekti baca dulu hadis 1-2. Apabila Allah mencintai hamba, idza ahabbahu 'abdan a'tahul iman. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memberinya iman. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud. Satu lagi. Idza ahabbahu 'abdan hamahud dunya kama yadul ahadukum yahmi syaqiyama. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan melindunginya dari fitnah dunia, sebagaimana seorang kalian melindungi orang sakitnya dari percikan air. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban dari Qatadah bin An-Nu'man. Ya. Diberi iman. Dua, dijaga dari fitnah dunia. Jadi idza khaballahu abdan, itu aqtahul iman. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diberinya iman. Jadi dalam asar itu yang lain juga dikatakan, jadi innallaha yu'til mal liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Sungguh Allah itu memberikan harta kepada orang yang disukai maupun orang yang tidak disukai. Walakin yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali pada hamba yang dicintai. Itu. Kalau dalam Al-Qur'annya wa makana linafsin antuk minna illa biiznillah. Ayat Yunus 100 itu. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan seizin Allah. Sekalipun kerabatnya Nabi, putranya Nabi, itu bapaknya Nabi, namun kalau tidak dicintai oleh Allah juga tidak akan diberi iman. Nah, di antara orang yang diberi iman dengan orang yang diberi yang tidak, itu banyak yang tidak diberi iman. Jadi iman ini adalah suatu pemberian Allah SWT yang paling berharga. Setitik iman saja nanti di akhirat nilainya 10 kali dunia, dibalas, dihargai oleh Allah 10 kali dunia. Itu ada yang mengatakan lebih 1, berarti 11. Luasnya dihargai itu pada setitik iman. Bagaimana kalau imannya itu bukan hanya setitik tapi bertitik-titik, dalam artian banyak. Maka bersyukurlah bagi kita sekalian, itu telah diberi iman oleh Allah SWT. Tinggal kita menjaganya. Nah, di antara cara menjaganya adalah dengan mengadakan majelis taklim. Siapapun dia,
tidak pernah menuntut ilmu, imannya akan hilang tanpa dia rasakan. Karena ada dalil-dalil itu yang menyatakan bahwa iman itu bisa hilang, bisa batal, bisa musnah. Nah, ini. Itu hanya bedanya kalau seseorang itu kehilangan iman, dia tidak merasakan. Bahkan mungkin tertawa-tawa. Beda kalau kehilangan harta, dia akan terasa sekali kalau sesungguhnya telah kehilangan harta bendanya. Itu. Kalau iman biasanya tidak merasa. Itu tanda Allah mencintai hamba. Diberinya iman. Itu diberinya iman. Itu. Nah, kemudian yang kedua, dijaga dari fitnah dunia, godaan dunia. Ya, godaan dunia. Itu. Kita diberi nafsu. Lah nafsu itu menghendaki hal-hal yang intinya itu yang nampak-nampak itu. Kalau akhirat kan belum nampak. Ya, akhirat belum nampak. Ya, nafsu menghendaki agar memiliki dunia itu sebanyak mungkin. Padahal tanpa perkenan Allah tidak mungkin. Tidak mungkin akan bisa didapat atau diterima. Itu loh. Jadi udah ditentukan. Nanti kalau ada pelajaran masalah takdir ya. Kalau ini sudah takdirnya untuk kita, tetap akan didapat. Kalau ini misalnya bentuknya uang atau apa itu. Tapi kalau belum takdirnya, umpama dipegang, dibawa pulang, nanti akan diambil oleh orang lain. Itu. Kita senang-senang bawa pulang, tak taunya baru 1 jam 2 jam ada orang datang pinjam uang. Akhirnya kita berikan pada yang pinjam tadi. Kita tidak bisa. Ini hanya menjadi jalan saja, dilewati saja. Nah ini. Maka percayalah pada takdir. Itu tidak usah dingoyo itu. Jadi idza khabaullah abdan. Nah ini kata dari Rasulullah itu, apabila Allah mencintai seorang hamba, itu khamahudunya, itu maka dia akan melindunginya dari godaan dunia. Ning kalau sami kan pengen digodo, gitu, pengen digodo kalih dunya. Itu buktine duwe siji pengen loro, duwe loro pengen telu, berarti kan digodo. Umpama tidak dijaga oleh Allah, mungkin lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Sebagaimana seorang kalian melindungi orang sakitnya dari pecikan air, kama yadallu akadukum yahmi sakimahul ma. Nggih, wong lara niku kan karo banyu kan wedi banget. Itu. Akhirnya cenderungnya pada tayamum dan lain sebagainya. Gambarannya begitu. Justru dijauhkan dari dunia. Tapi dunia akan mengejar. Nggih. Itu kalau ulama-ulama nasihatkan itu, kalau engkau ingin mencari dunia, tinggalkanlah dunia, nanti dunia akan mengejarmu. Tapi kalau kamu mengejar dunia, dunia justru akan menyingkir darimu. Golek akhirat, nanti akan dapat dunia. Itu tuku wedhus engko oleh dadung. Ini nek tuku dadung ora oleh wedhus. Nah niku wedhuse niku akhirat, dadunge niku dunya. Nah itu. Mas Doni baca berikutnya. Idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril inni qad ahbabtu fulana fa akhibbahu qala fa yunadi fis sama thumma ta'zilu lahu mahabbatu fi ahli al-ardi fadzalika qala Allah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Wa idza abghadallahu 'abdan nada Jibril inni abghadtu fulana fayunadi bis sama'i thumma ta'zilu lahul ba'da'u fil ard. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah. Lalu ia Jibril berseru di langit, maka turunlah kecintaannya untuknya di kalangan penduduk bumi. Itulah yang disebut dalam firman Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran surat Al-Maryam ayat 96. Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan. Lalu Jibril berseru di langit, kemudian turunlah kebencian itu ke bumi. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Ya, itu mengabarkan cintanya, ya, mengabarkan cintanya. Itu. Terutama yang dipanggil adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat itu kan ada banyak. Yang paling terkenal namanya adalah malaikat Jibril. Disebutkan sayapnya saja ada 600. Ya, sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 4. Nah, Jibril alaihissalam ini sayapnya ada 600. Nah, itu boleh kata pimpinan malaikat. Nah, ini itu. Setelah Jibril dipanggil, diberitahu oleh Allah, ini qad ahbabtu fulana. Itu. Sungguh saya telah mencintai si fulan. Nah, dikabarkan pada makhluknya, terutama malaikat. Nah, kemudian dawuhnya fa'akhibbuh. Itu. Maka fa'akibahu, maka cintailah dia. Karena saya cinta pada fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun juga menyeru pada malaikat-malaikat yang lain, penduduk bumi dan sebagainya, suruh itu tadi fayunadi fis sama, menyeru para penduduk langit. Itu supaya apa? Supaya mencintainya pula. Ini beritanya begitu. Mungkin semulanya dibenci, tapi karena melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, nah itu akhirnya Allah mencintai. Itu. Yang semula membenci, dijadikan orang tersebut menjadi mencintai. Rasulullah itu pada awalnya gimana? Banyak dibenci orang, ya. Tapi karena menjalankan perintah Allah, akhirnya digerakkan yang semula benci menjadi cinta. Loh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta dari orang lain, cintailah Allah dengan melakukan apa yang disukai oleh Allah. Sebetulnya syaratnya mudah itu. Nggih, ra kudu rekoso. Nggih, ra kudu panas-panas. Nggih ta, umpama jenengan ning omah terus pas nganggur ngono ya nggo salat, nggo dzikir, nggo maca Al-Qur'an. Oh. Sinten kertas mungkin wong nglamar. Ngoten wau. Nglamar golek gawean. Itu. Nglamar putri, nah, misalnya jenengan sing tesih lajang-lajang niku. Ampun kula critake to. Hanya seorang penuntut ilmu parani niku akhwat tok. Kayak nggawa duit sisan. Nggak nggawa duit sak tas. Langsung ditongke. Niku wau. Loh, karemu apa, Mbak? Kula mang nikahi niki artane. Loh, malah sing wedok malah sing ngudu. Ngoten niku wau. Ning sing ditawani wong karepe ora nikah, karepe golek ilmu sik. Nek mbok ditawanane ya tetep gadeg. Ngoten niku tawake mriki ngono endah ngono. Nggih. Nggih. Misalnya nggih. Ning gandeng makom kula jenengan dereng tekan mriku ora nek wong marani. Nggih, makomnya belum sampai ke situ kok. Nggih, makome rekoso. Nggih, makome rekoso. Nek pun makomnya udah tinggi itu rasa goleki diparani. Lah pilih pundi? Ngoten iku wau. Jadi rekoso ibadah, kemudian semua do datang, atau rekoso golek. Nah, itu. Nah, makomnya. Makomnya. Ngoten iku. Nek si fulan kae rasa ditarik golek terus kok, enggak ditarik. Nah, ngoten carane ngoten niku. Ini nek sing makome lain. Jadi seperti orang yang tidak butuh. Nah, itu. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, diumumkan, dikabarkan cintanya. Dikasih tahu malaikat-malaikatnya. Penduduk langit itu luar biasa, no. Yang tawaf di Baitul Makmur itu saja mengelilingi 70.000
ganti lagi 70.000 terus tidak kembali lagi. Berapa jumlahnya tidak terhitung. Tapi kalau Allah benci yang baliknya itu, wa ibda abadallah abadan nada Jibril. Nah, ini kalau maka dia juga akan memanggil Jibril. Untuk apa? Untuk dikabarkan bahwa Allah itu benci pada si fulan. Terus kon benci kabeh. Naudzubillah min dzalik ini. Itu. Yang benci bisa api. Itu, bisa kendaraan. Ya. Itu. Bisa juga angin. Jika panas juga bisa panas matahari dan lain sebagainya. Gunung. Ya. Karena dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan juga itu. Hampir-hampir langit itu pecah karena marahnya langit itu. Mengapa? Karena ada makhluk, yaitu manusia yang mengatakan Allah punya anak. Langit marah itu sebetulnya. Itu. Bumi itu sebetulnya juga bisa marah itu. Buktinya diantaranya ada yang dikubur di bumi dikeluarkan lagi. Bumi tidak mau untuk memeluk jasad orang yang ahli maksiat tadi. Seperti Mustafa Kemal Artuk itu dikubur, keluarkan lagi, kubur dikeluarkan lagi. Itu karena jahatnya luar biasa, sehingga mau tidak mau akhirnya dibuatkan tempat sendiri karena baunya busuk. Itu dipendam oleh keramik itu, bertonton itu, diintep kayak gitu, dikijing-kijing itu, ya karena dipendam bumi tidak mau. Jenengan niku sing penggali kubur niku. Pun nate dereng. Niku mau. Nalika ada dipendem buminya menyempit, jembar keneh, menyempit lagi, jembar keneh, menyempit lagi. Nah, ada cerita itu. Nggih, niku penggali kubur niku. Nggih, sajake wau baru oleh duit wau. Nggih. Ning ngono ya ora tau nyiprat iki. Nggih, didome kurang kok nyiprat pripun. Ya wes. Wes melu senang. Ngoten niku wae jeneng wong tuwa ngoten niku wae. Ning terus ra gelem luruh-luruh kuwi lho. Ngoten niku. Nggih. Terus lanjutnya Mas Budi dulu. Idza ahabballahu abadan asalahu qala ya Rasulullah wa ma asalahu qala yufaqu lahu amalan yuwafaqu lahu amalan sholihan baina yadayya ajalahu hatta yarda anhu jiranuhu au qala man haula. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan menggerakkannya. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud menggerakkannya itu? Beliau menjawab, dimudahkan baginya beramal soleh sebelum ajalnya sehingga dianya ridho kepadanya, tetangganya atau orang sekitarnya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Amr bin Al-Hamam. Ya, kemarin sudah disebut sedikit. Tanda Allah cinta pada hamba itu digerakkan untuk beramal soleh sebelum mati. Itu. Misalnya usianya 60 tahun, itu. Nah, kemudian 59 lebih dari 10 bulan, itu jahatnya luar biasa. Nah, tapi kalau Allah memang menghendaki baik, akhirnya jadi juga orang baik, mati dalam keadaan Muslim itu tadi, husnul khotimah. Lah ini, karena ini rahasia Allah. Ya. Maka kita jangan menyombongkan diri. Itu. Yang bagus itu tawadhu. Ya, tawadhu. Itu. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya juga kekurangan. Punya petingan juga punya itu borok. Ya. Siapapun dia. Nah, maka dalam hal ini ya kita harus waspada. Yang namanya tawadhu itu kalau melihat orang yang lebih tua, dia berkata, orang ini lebih banyak amalnya daripada saya karena usianya lebih tua. Tapi kalau melihat yang lebih muda, anak ini dosanya lebih sedikit dari saya
Karena dia masih muda. Ini contohnya orang yang tawa itu melihatnya senantiasa begitu. Oke. Nah ini. Kemarin udah saya contohkan loh, gitu ya. Khalid bin Walid juga demikian. Sebelumnya juga memusuhi Rasulullah. Tapi setelah itu terus masuk Islam, menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Semula penjahat. Nah, itu. Ada juga yang masuk Islam setelah membunuh orang lain. Itu karena apa? Yang dibunuh itu Jabal bil Summa kalau tidak salah itu. Ya. Membunuh seseorang, utusan Rasulullah ditombak itu. Ya. Yang ditombak itu malah mengucapkan alhamdulillah. Itu. Saya beruntung. Nah, itu. Ya. Dia malah bilang gitu, loh, tak pateni malah ngomong untung aklif. Ada apa ini? Nah, kemudian tanyakan pada orang lain. Namanya orang mau dapat hidayah itu. Dia beruntung karena masuk surga. Wah, di pateni sampai masuk surga toh? Iya, dalam Islam begitu. Nah, itu dianiaya orang lain malah bisa masuk surga dengan sebab didolimi. Wah, kalau begitu saya masuk Islam saja. Loh, baru mateni. Itu. Maka Allah tertawa pada dua orang dalam hadis disebutkan. Yang satu berperang itu tadi membunuh itu, yang dibunuh itu masuk surga. Kemudian yang membunuh tadi tobat. Ya, tobat kepada Allah, diterima tobatnya, masuk surga berbarengan. Itu diantaranya. Kalau kita cerita yang rahmat loh ya, nanti harus cerita tentang ancaman ya mengerikan. Sehingga dianya ridho kalau sudah diridhoi oleh Allah. Ya, sekarang sudah diridhoi oleh Allah, berarti dia mendapatkan surga. Karena ridhonya Allah itu surga. Ya. Dan nanti ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga itu sendiri. Karena Allah menanyakan pada hambanya, apakah kamu sudah puas mendapatkan pemberian ini semuanya? Ya, itu isi surga itu loh. Ya, surga itu kan ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Nah itu. Nek kalau sami arep nang nggon emas, saurung tekan. Yang terbuat dari emas, perak. Mungkin. Nggih, mungkin. Itu sudah alhamdulillah. Nah, terbuat dari perak. Itu waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Nah, maksudnya itu bagi orang yang takut itu kepada Rabb-nya itu ada dua surga. Surga yang terbuat dari emas, surga yang terbuat dari perak. Itu kalau mau. Ini mau. Sampai-sampai membuat ridhonya Allah. Hanya saja dalam bab ridho itu perlu saya tekankan. Itu. Kadangkala seseorang itu mencari ridho Allah membuat orang lain tidak ridho, marah, lanjut tidak ini misalnya. Itu. Kita mencari ridho Allah, tapi banyak orang yang tidak ridho, dilanjutkan tidak. Iki mesti radong iki mesti. Kok meneng kabeh? Itu. Mencari ridho Allah, tapi banyak orang tidak ridho dengan perbuatannya itu, dilanjutkan tidak. Berarti masih mencari ridhonya manusia. Oleh apa mencari ridhonya manusia? Nggih. Itu. Nek bung dilem rasane kaya ngopo sih? Nggih. Itu. Kalau yang kuat imannya tetap mencari ridhonya Allah. Nanti orang-orang yang tidak ridho itu tadi bisa jadi akan dijadikan ridho kepada dirinya. Nah, tadi udah diajari no. Lah kadangkala kita itu takut dengan kemarahan manusia tapi tidak takut dengan kemarahan Allah. Masalahnya kan di sini yang menjadikan kita melendek itu di sini. Oke. Kemarahan Allah dikecilkan, kemarahan manusia ditakuti. Ini salah, ini tanda lemahnya iman. Bahkan imannya hilang bisa jadi itu. Lah ini. Itu. Rukun dengan Allah tapi tidak rukun dengan manusia. Lanjutkan tidak ini? Kok dendam bilang?
Lanjut. dengan Allah. Nah, itu. Rukun dengan manusia, tapi tidak rukun dengan Allah. Lanjutkan tidak? Nah, gitu loh. Hasilnya itu. Karena hidup itu ujian. Nggih, nek disenengi menungso oleh apa? Paribasane kan gitu. Nah, itu. Malah dikongkon terus paling-paling. Itu. Umpama dipakai dunia ya dunia sak cuwil. Ra mungkin. Menai saukai-ukai mboten mungkin. Tadi biasanya gitu. Jadi kita itu ditugaskan mencari ridho Allah. Sekalipun manusia tidak ridho. Itu. Nah, jadi ukurannya ridho Allah. Saya melakukan ini diridhai oleh Allah tidak? Nah, itu. Oh, tidak diridhai oleh Allah, tapi orang kampung kok seneng. Nah, itu manut perai. Manut Allah atau manut wong kampung gitu, bahasa kita itu. Gitu, bahasa kita itu. Hati-hati. Itu jangan sampai dengan sebab orang-orang iman kita melayang. Iman kita melayang. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu dianggap sebagai orang yang pemecah belah. Karena begitu ikut Rasulullah menjadi berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan ibunya, berpisah dengan bapaknya. Karena ikut Rasulullah, sementara orang tuanya menyembah berhala. Loh, itu. Tapi lanjutnya akhirnya Rasulullah berada di atas. Yang semula membenci menjadi takluk. Loh, gitu. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula cintanya makhluk kepada kita. Nah, itu. Jadi sampai Allah meridhoi. Nah, di antara ciri khas diridhai oleh Allah ketika meninggalnya itu diantaranya dahinya berkeringat. Jadi mau meninggal itu kembrobis di diri dia seorang muslim loh. Ya, itu sehingga harus ditepasi atau apa itu. Karena tili-tili itu. Nah, dan meninggalnya mungkin pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu karena akan dijaga dari fitnah kubur. Loh, itu meninggalnya itu dari meninggalnya dibunuh orang. Nah, itu meninggalnya dibunuh orang bukan karena mencuri, ya, itu tapi karena iman, itu atau karena salah persepsi. Dia mati dibunuh, tapi justru dengan sebab itu dia masuk surga. Nah, ini ku pilih pundi? Mati mergo masuk angin apa pateni wong? Pilih pundi? Wong kabeh niku mengke ya bakal mati. Nggih. Kalau samine wis mati ya ora gagas dipendem apa ora karepmu. Nggih to? Masa awang mati aku pendemen ning kono ngomong ngoten. Ha itu. Nggih. Ada yang begitu. Jadi kelihatannya meninggalnya itu mengerikan, terbakar, mati syahid dia. Tersengat listrik, mati syahid dia. Mati tertimpa bangunan, mati syahid dia. Gitu. Sekalipun orang-orang mesake yo nganten anyar, mesake yo urung rapi ketiban. Wah, ngaten niku. Tapi dia mati syahid. Kelihatannya matinya mengerikan. Nah, itu sing mati awake mulus. Itu ning neraka tidak diridhai oleh Allah. Mati mendadak itu bagi orang kafir mengerikan, no. Okay. Orang ngopo-ngopo terus mati. Jadi hatta ya sampai dia Allah itu ridho kepadanya, melakukan amalan apapun amalannya, tidak harus besar. Tidak harus besar, kecil pun bisa. Nah, kalau sampai ini paribasane ngisani infak 2.000 yo. 2.000 itu saja. Nah, ini wow. Mungkin nek dikalikan 10 niku pinten? 20. Manjaa bil kasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang itu dengan membawa amalan itu tadi 2.000 karena dikalikan 10 menjadi 20. Nah, ini wow. Mula kalau sami ra sugih-sugih. Malah mulai di 30.000 terus. Nggih. Nek infak 1 juta kira-kira piro? Ping 10. 10 juta. Nggih.
Gandeng kula sami uripe rekoso ra penak-prapenak mesti hitungane ra jamal. Nggih to, hitungane ra jamal. Nek nang nggo jajan ora hitung. Ora itu. Mulai tes sing nasihati wis silahkan impak sebanyaknya, nanti yang membalas Allah, insyaallah kan lancar. Lah niki lagi rekoso niku uripe. Nah, justru situasi rekoso berani sedekah niku malah ciri orang yang takwa. Nah, gerbat belanjaan sedekah niku lumrah wae kowe wong contone. Nggih, kok metu duwe ta beres belanjaan tanggal 6. Ngoten niku beres. Tapi tidak punya apa-apa kok berani keluar lah, niku yang baru hebat. Ngoten lho, saudara. Lanjutnya pada halaman berikutnya. Mas, sapa kuwi? Mei Juni itu. Bila seorang kalian Ya. idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yudkhil yadahu fil Ina'i hatta yufriqa alaiha salasa Marotin. marotin fa innahu la yadri aina basat yadu. Apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia menuangkan ke tangannya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya berada pada waktu dia tidur. Ya, itu. Surat Nasa'i dan dari Abu Hurairah. Nah, sekarang pada akhlak. Tadi terkait dengan akidah. Ya. Mau bangun tidur, udah ada contohnya. Nah, itu. Kan ada doa toh bangun tidur niku. Nah, niku. Maksudnya setelah berdoa itu agar ketika kita bangun, saraf-saraf dan seterusnya itu sudah berjalan normal. Sebab kalau kita begitu melek langsung bangun, biasanya jatuh itu. Masih gluyuri. Bahasa Inggrisnya gluyuri ini kenapa, Mas? Ngeliyang. Lah, itu. Nek ngliyeng itu bahasa Jawa, ngliying. Nah, ngliying itu. Nah, itu. Jadi maka disuruh melek dulu. Kalau bisa baca itu tadi, ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusur nih ke berapa detik itu. Nah, kemudian baru duduk, baru jalan. Nah, itu. Nah, di antara sebab timbulnya apa itu stroke kan di antara gitu. Tangi langsung jenggelek gitu. Jangan. Itu. Jadi tenang saja dulu. Nah, tadi kok mungkin sampai itu tadi. Saya dulu pernah itu. Dulu kan saya tidur saya di masjid itu. Nunggu masjid karena nunggu mic itu adzan. Nah, itu. Jadi begitu dengar yang lain udah adzan, saya bangun langsung adzan itu. Wah, itu. Tapi suaranya nyelotentek saya terus ngeletak itu. Nah, itu tuh sini anu pusing kok. Nah, itu. Karepen wedine telat. Nah, niku tangi langsung adan kebuan tersisan suarane. Nah, itu terus ngliyeng-ngliyeng terus kempes itu terus saya ngeletak. Wah, ngeluh banget itu. Ning dereng ngerti ilmune. Itu tadi langsung tangi. Itu. Jadi tahan dulu untuk berdoa atau apa, kemudian baru bangun. Insya Allah selamat itu. Nah, itu. Nah, kemudian ketika menuju jamban, ya, itu menuju air, fala yudkhil yadahu fil ina. Janganlah kamu masukkan langsung tangan itu, jangan. Tidur dulu, dibersihin. Kalau anu pakai panturan ya pakai panturan. Itu. Kata yubrigo alaih salasan marot itu. Sehingga sampai 3 kali. Kok 3 kali pokoknya semanut ngono wae. Oke. Nek ping 4, nah niku lha kuwi jenenge minteri. Oke, dawuhe Nabi mung ping 3. Ngoten niku wae. Misalnya itu. Nek ping 1 wis rasa sisan. Ngoten niku. Nggih menungso ini senengane nganyang nek bangsa kebecikan malahan. Ngene niku. Sebanyak 3 kali. Dikatakan fa innahu la yadri aina batat. Aduh. Itu. Karena tidak tahu di mana tangannya berada waktu itu. Enggak ngerti. Nggih. Itu. Tangan nih pas turu niku lho.
nggih, ukur-ukur kene. Ah, itu niku wau. Terus ngertos dhewe. Oke. Itu. Maka disuruh mencuci dulu. Ada yang membantah itu. Dalam artian mengejek itu. Ada bukunya juga itu. Itu. Saya tahu itu. Letaknya itu istilahnya hanya untuk mengolok bangun tidur tangannya berada di dubur. Itu. Begitu bangun tidur dimasukkan oleh malaikat mungkin. Karena apa? Sebelum itu dia sudah mengolok. Oh, mengerikan orang yang mengolok-olok sunnah tidak dibenarkan. Saudara sekalian. Itu. Nih. Itu satu lagi coba Mas Tantowi itu ketok ora itu. Idza sariba ahadukum pala. Ketok ora Mas? Idza sariba ahadukum pala yatanafas wala yatanafas fi Inaihi khala'a yamassa dakaruhu biyaminihi wala yamsa yatamassa wala yatamassa biyaminihi. Apabila seorang gara-gara minum, maka janganlah ia bernapas di dalam tempat air tersebut. Dan apabila pergi ke toilet, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, serta jangan mengusap dengan tangan kanan. Hadis riwayat Nasai dari Abu Qatadah. Nah, ini nggih. Kuwi nek carane sekolah ngono tak res. Tak kon ngadeg nang mburi bor. Ning kandeng bores nempel tembok ya ra sida. Bener aku nangan gara-gara tipe. Wis dinglo pas lho kok. Nggih. Pun ampun DC, mbon apa ngono ten kumaha wong pinter kok. Nggih. Nggih, saking pintere kan tur. Nggih, pun. Jadi ada gini. Dalam hal minum juga ada etikanya. Tidak boleh minum sambil bernapas. Wah ini bernapas kalau berdiri. Ini tadi. Kemudian dalam yang lain jangan langsung, harus ada sela-selanya. Nah itu. Tidak boleh langsung sak gelas supaya ngelak itu langsung legek gitu, bisa kena jantung itu, tidak boleh. Jadi cukup jauh lagi, nah itu akan terasa nah, sanajan niku es teh, sanajan es teh, jangan niku es teh langsung wah, nonton niku wong ora rumang kok yo ngelak neh, oke. Jadi nikmat hanya ketika di tenggorokan, barang itu ngelak neh, imbuh meneh, nah gitu, sampai begitu. Jadi ada aturannya, itu jangan bernapas itu tadi. Nah, kemudian apabila pergi ke toilet itu, dalam artian ini buang air kecil, jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, untuk yang baik-baik, yang bersih-bersih. Nah, tenik wow. Kenapa kok tangan kiri? Nah, ini wallah udah tahu sendiri. Itu. Pokoknya dengan tangan kanan. Serta jangan mengusap dengan tangan kanan. Loh, aturannya itu. Etikanya. Ini hanya ada dalam Islam. Oh, mboten kerasa ta, penajeng jam ta. Ini ada yang ditanyakan?
besok disambung lagi.